action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Regards us from Group 9. We will present material about relative clause, passion voice, thinking verb, mental verb, action verb, and then modal verb. Okay, so let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name Agung Hermansyah from class 11H. My absent is 2. I will explain a relative clause is a type of dependent clause or bound clause that cannot stand alone. Its function as a sentence is to provide additional information to the noun, which includes people, object, or animals. In English, the relative clause is always preceded by a relative pronoun. This pronoun is used instead of a noun, a pronoun, and a pronoun. There are several relative pronouns or relative pronoun commonly used in relative clauses. This pronoun is placed in front of the relative clause. The function is to design nouns that are in the sentence. The members include in the relative pronouns are who, which, whom, that, and whose. Here's a classification of usage. Who, the pronoun for the person he, we, she. Whom, the pronoun for the person him, her, us. Which, a pronoun for objects, place, and times. That, a pronoun for a person or object. Was, a pronoun to design ownership. Relative clause adalah jenis klausa dependen atau klausa terikat yang tidak dapat berdiri sendiri. Fungsinya dalam kalimat adalah untuk memberikan informasi tambahan pada kata benda yang meliputi orang, benda, atau hewan. Dalam bahasa Inggris, relative clause selalu diawali dengan relative pronoun. Kata ganti ini digunakan sebagai pengganti kata benda dan kata ganti orang. Ada beberapa kata ganti relatif atau kata ganti relatif yang biasa digunakan dalam relative clause. Kata ganti ini ditempatkan di depan relative clause. Fungsinya untuk menunjukkan kata benda dan di dalam kalimat anggota yang termasuk dalam kata ganti relatif adalah who, which, whom, that, dan was. Berikut adalah klasifikasi penggunaannya. Siapa, kata ganti untuk orang, dia, kami. Siapa, kata ganti untuk orang, dia, kami. Yang mana kata ganti untuk benda, tempat, dan waktu. Itu atau begitu. Kata ganti ini untuk orang atau benda. Siapa, kata ganti ini menunjukkan kepemilikan. Contoh kalimat dalam penggunaan kata ganti relatif. Orang yang datang ke pesta itu sangat ramah. The person who came to the party was very friendly. Yang kedua, buku yang saya baca semalam sangat menarik. The book that I read last night was very interesting. Yang ketiga, rumah yang terletak di pinggir danau itu sangat indah. The house which is located by the lake is very beautiful. Yang keempat, mobil yang saya beli baru-baru ini telah rusak. The car that I bought recently has broken down. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septi Wulandari, absen number 31. Here I will explain about passive voice material.
Passive voice is a grammatical construction where the subject of a sentence receives the action of the verb. In passive voice sentence, the receiver of the action becomes the subject, while the doer of the action may be mentioned using the preposition by or may be omitted entirely. Here are some key points to understand about passive voice. One formation. Passive voice sentences are formed by using a form of the auxiliary verb to be plus past participle of the main verb. For example, the car was repaired by the mechanic. 2. Object becomes the subject. In the passive voice, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. For example, active voice, John ate the apple. Passive voice, the apple was eaten by John. 3. Agent introduced which by optional. The agent or doer of the action can be mentioned using the preposition by in a passive sentence. However, it is not always necessary and can be omitted if the doer is unknown or unimportant. For example, the house was built by a team of construction workers or the cake was baked. 4. Use of passive voice. Passive voice is often used to emphasize the action being done rather than the doer to shift focus or to sound more formal. It is commonly used in scientific writing, news reporting, and technical instructions. 5. Tense and voice agreements. In passive voice sentences, the tense is dominated by the auxiliary verb to be. For example, the book being read. 6. Active voice to passive voice conversion. Jadi, kalimat pasif adalah konstruksi tata bahasa di mana subjek kalimat menerima tindakan dari kata kerja. Dalam kalimat pasif, penerima tindakan menjadi subjek, sedangkan pelaku tindakan dapat disebutkan menggunakan preposisi oleh atau dapat dihilangkan seluruhnya. Poin penting yang perlu dipahami tentang kalimat pasif yaitu yang pertama pembentukan. Misalnya mobil itu diperbaiki oleh mekanik. Yang kedua, objek menjadi subjek. Pada kalimat pasif oleh kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif, misalnya suara aktif, John memakan apel itu. Yang ketiga, agen diperkenalkan dengan oleh opsional. Misalnya rumah itu dibangun oleh tim pekerja konstruksi. Yang keempat, penggunaan kalimat pasif. Kalimat pasif sering digunakan untuk menekankan tindakan yang sedang dilakukan daripada pelakunya, untuk mengalihkan fokus atau agar terdengar lebih formal. Ini biasanya digunakan dalam penulisan ilmiah, pelaporan berita, dan instruksi teknis. Yang kelima, tense dan voice agreement. Dalam kalimat pasif voice, tense ditentukan oleh kata kerja bantu to be, misalnya buku sedang dibaca. Yang keenam atau yang terakhir itu ada konversi kalimat aktif ke kalimat pasif. Ini untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif.
Sekian dari saya, terima kasih, thank you. Habis itu. Hello everyone, my name is Wenda Wilianti, absen number 37. Jadi, kata kerja adalah kata kerja penghubung, yaitu kata yang menghubungkan dua hal. Kata kerja terkait tersebut disebut juga kata kerja penghubung. Link verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan informasi lebih lanjut mengenai subjek tersebut. Tidak menunjukkan tindakan apapun, sebaliknya, untuk menghubungkan subjek dengan sisa kalimat. Kata kerja relatif adalah variasi kata kerja menjadi atau harus mengatakan hubungan antara dua hal. Apa yang termasuk dalam kata kerja terkait atau kata kerja penghubung? Dikutip dari Grammarly, berikut contoh. Semua bentuk menjadi saya, sedang, dulu, telah, mungkin, dan lain-lain. Untuk berada di rumah, dampaknya kata-kata seperti lihat, cium, rasakan, diam, putar, tumbuh, dan muncul juga termasuk kata kerja penghubung. Biasanya menggunakan kata kerja seperti ini dapat diterapkan pada teks laporan karena menghubungkan objek yang dibicarakan dengan ciri-cirinya. Contoh kata kerja yang berkaitan berikut. Contoh kata kerja rasional dalam kalimat. Contoh kata kerja rasional, capung adalah serangga, beruang adalah mamalia, pizzanya rasanya enak, kita menjadi dewasa. Pertanyaan-pertanyaan tampak berbeda. Kucing mempunyai 4 kaki, selimutnya terasa sangat lembut, dia terlihat sangat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Fatih Ilyas. My absen 16. I'm from SMA Negeri 1 Bogosari. I will present material about mental verbs, thinking verbs, and then action verbs. So, langsung saja ke materinya. Let's go. A mental verb is a word expresses an individual's reaction to an act, experience, or action tense. These verbs are connective action of humans that relate to understanding, determining, and discovering. In everyday sentences, the use of mental verbs is often found because they express an person's reaction of responses to an action condition or experience. Jadi kalian tahu belum artinya? Jika belum, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi kata kerja mental itu adalah kata yang mengungkapkan reaksi individu terhadap sebuah tindakan, pengalaman, atau eksistensi. Jadi, kata kerja ini adalah aksi kognitif dari manusia yang berhubungan dengan memahami, menentukan, dan menemukan. Pada kalimat sehari-hari, penggunaan kata kerja mental sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Pasti kalian pernah kan melihat seseorang yang lagi berbincang-bincang dengan yang menggunakan modal verbs. Pasti kalian sering banget sih. Jadi orang itu berbicara menggunakan modal verbs dalam kondisi apapun. Okay. So I will bring my so surely you have come across people who are talking use modal verbs. Jadi pasti kalian kan pernah melihat
orang lagi menggunakan modal verbs di kehidupan sehari-hari. Jadi apa saja sih contohnya yang menggunakan modal verbs? Kalian tahu tidak contoh dari modal verbs itu kayak gimana? Tidak tahu? Oke, saya akan mengasih tahu satu contoh satu contoh kalimat yang menggunakan modal verbs, yaitu ada she thinks this is a good idea. I believe he will success. Artinya apa, Bang Messi? Jadi artinya dia pikir ini adalah ide yang bagus. Saya yakin dia akan berhasil. So tadi adalah materi tentang modal verb. Saya akan melanjutkan tentang action verb. Thinking verbnya akan dilanjutkan oleh teman saya. So let's go ke materinya. Action verbs or dynamic verbs are verbs that show that the subject is performing an action or to show that something is happening. List of verbs that are action verbs. Verbs that are classified as action verbs include those that express activity, process, and momentary action. Action verbs have progressive or continuous forms and, of course, simple and perfect forms. Jadi artinya biar kalian tahu nih, action verb atau dynamic verbs adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Daftar kata kerja yang termasuk action verb, kata-kata kerja yang tergolong action verb antara lain yang apa, hayo. Jadi yang tergolong action verb adalah seperti aktivitas, proses, dan action dan momentary action, yaitu aksi berdurasi pendek. Action verb memiliki bentuk progresif atau continuous dan tentu saja bentuk simple dan perfect. Contohnya apa saja ya? Sebenarnya banyak contoh dari action verb ini, seperti seperti eating termasuk nggak ya? Sepertinya eating termasuk deh, kan soalnya dia kayak melakukan kegiatan kan, memakan seperti, dan juga ada climb, memanjat, dan cry, menangis, dan masih banyak lagi. So apakah kalian butuh contoh kalimatnya? Oke, nanti saya akan membuat contoh kalimatnya. Oke, sebentar. Oke, baru saja saya telah memikirkan apa sih kalimat yang terbuat dari activity verbs, yaitu ada he plays badminton every Sunday morning. Tadi artinya dia bermain badminton setiap hari Minggu pagi. Jadi pasti kalian pasti kalian pernah sih berbincang-bincang bersama your friend, seperti you long climb the tree. Kamu saja yang memanjat pohon itu, dan masih banyak lagi. Pasti tidak mungkin dong kalian sehari-hari tidak menggunakan action verbs. Sebenarnya action verbs itu sering kita gunakan, tapi kalian tidak menyadarinya. So ayolah kita sering menyadari itu sebagai pelajaran untuk kita atau kalian semua. Dengan menggunakan action verbs,
Next, thinking verbs, also known as verbs of thought, are verbs used to express the process of thinking, pondering, or rationalizing an idea. Here are some materials and expansion about thinking verbs. Think this. Think. This verb is the most common and can be used to express someone's thought or opinions. For example, I think we should go to the beach tomorrow. Belief. This refers to someone's belief or viewpoint about something. For instance, she believes in the importance of education. Consider. This verb is used when someone is contemplating or evaluating an idea or action. For example, we need to consider all the options before making a decision. Imagine. This describes the ability to create a mental image of something unreal or yet to happen. For instance, close your eyes and imagine a peaceful beach. Reflect. This verb means thinking back on or catalyzing experiences or ideas. For example, after the meeting, I like to reflect on what was discussed. Releasing refers to the moment when someone becomes aware to conscious of something they might not have known before. For instance, I didn't realize how important this project was until now. Contemplate. This is a verb that describes the act of the thinking or pondering something. For example, I often contemplate the meaning or live. Understand. This verb indicates someone's comprehension of a concept or information. For example, I understand the instruction clearly to use when someone is skeptical or uncertain about something. For instance, I doubt he will arrive on time. Assume refers to the action of thinking something as true without sufficient evidence. For example, don't assume things without verifying the facts. These thinking verbs are essential in the communication and critical thinking. They help convey ideas, beliefs, and consideration in various contexts. Thinking verbs juga dikenal sebagai kata kerja berpikir, adalah kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan proses berpikir, merenung, atau merasionalisasikan suatu gagasan. Berikut adalah beberapa materi dan penjelasan mengenai thinking verbs. Think, berpikir. Kata kerja ini adalah yang paling umum dan dapat digunakan untuk menyatakan pemikiran atau pendapat seseorang. Contohnya, I think we should go to the beach tomorrow. Belief, percaya. Ini mengacu pada keyakinan atau pada seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, she believes in the importance of education. Consider, mempertimbangkan. Kata kerja ini digunakan ketika seseorang sedang memikirkan atau mengevaluasi suatu ide atau tindakan. Contohnya, we need to consider all the options before making a decision. Imagine, membayangkan. Ini menggambarkan kemampuan untuk menciptakan gambaran mental tentang suatu yang tidak nyata atau belum terjadi. Misalnya, close your eyes and imagine a peaceful beach. Reflect, merenung. Kata kerja ini berarti memikirkan kembali atau merenungkan pengalaman atau gagasan. Contohnya, after the meeting, I like to reflect on what was discussed. Realize, sadar, mengacu pada saat seseorang menjadi sadar atau menyadari sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Misalnya, I didn't realize how important this project was until completed.
merencanakan. Ini adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan memikirkan atau merenungkan sesuatu secara mendalam. Contohnya, I often contemplate the meaning of life. Understand, mengerti. Kata kerja ini menunjukkan pemahaman seseorang terhadap suatu konsep atau informasi. Misalnya, I understand the intrusion clearly. Doubt, meragukan, digunakan ketika seseorang meragukan atau tidak yakin tentang sesuatu. Contohnya, I doubt he will arrive on time. Assume, mengasumsikan, mengacu pada tindakan menganggap sesuatu sebagai kenyataan tanpa bukti yang cukup. Misalnya, don't assume things without verifying the facts. Kata kerja berpikir ini penting dalam komunikasi dan pemikiran kritis. Mereka membantu dapat menyampaikan ide, keyakinan, dan mempertimbangkan berbagai konteks. Modalitas kata kerja. Kata kerja modal adalah kata kerja yang mengungkapkan permintaan, izin, kemampuan, kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris, penggunaan kata kerja dan biasanya diberi dengan kata kerja untuk menambahkan makna pada kalimat. Jenis modalitas kata kerja biasa atau dihapuskan. Cloud, dan Babel sebenarnya merupakan modalitas kata kerja yang berbeda, namun memiliki arti yang sama, yaitu can. Dia biasanya berbicara bahasa Korea. Saya bisa bermain basket. Yang kedua, harus atau seharusnya. Kata kerja kapital ini sama-sama bermakna dalam menunjukkan kebutuhan, harus digunakan untuk mengatakan kewajiban, kebutuhan, harapan, atau tugas. Contohnya, sebaiknya kamu tidak pulang larut malam. Yang ketiga, harus. Kata kerja kapital ini juga menunjukkan suatu keharusan, harus digunakan untuk mengatakan kewajiban akibat pengaruh, kebutuhan, dan larangan pihak lain. Contoh, saya harus bekerja lembur. Dia harus membayar biaya tambahan. Yang keempat, kata tersebut dapat digunakan untuk mengatakan kemungkinan, permintaan, atau memberikan izin, kejadian umum, spekulasi, atau harapan. Contohnya, dia mungkin sedang sibuk. Bolehkah saya ke toilet? Yang kelima, akan. Will yang berarti akan atau bisa biasanya digunakan untuk mengatakan rencana atau niat, prediksi masa depan atau masa lalu, kemauan, janji, penawaran, permintaan, atau digunakan dalam kalimat kondisional. Contoh, aku akan mengembalikan makanan karena kami akan pergi ke Maladewa musim panas ini. So, itu saja dari saya dan teman-teman saya. Thank you for listening to me and my friends. So, see you guys next to meet you.